Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Agnes Anggilia, NIM 5013125053. Di sini saya akan berdiskusi pada diskusi sesi 8, yaitu pada mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan di berbagai negara. Yang pertama, sistem pendidikan dasar di negara-negara ASEAN dan Asia Pasifik memiliki beberapa kesamaan dengan implementasi pendidikan di SDN 007 Jepang, yaitu persamaan sistem dan struktur pendidikan. Jenjang pendidikan, banyak negara ASEAN seperti Thailand dan Korea Selatan menerapkan struktur pendidikan 6-3-3-4, yaitu 6 tahun sekolah dasar, 3 tahun sekolah menengah pertama, 3 tahun sekolah menengah atas, dan 4 tahun pendidikan tinggi. Kurikulum nasional, negara-negara ASEAN memiliki kurikulum nasional yang menetapkan standar pembelajaran, namun memberikan fleksibilitas bagi sekolah untuk mengintegrasikan kearifan lokal dan budaya setempat. Peningkatan akses pendidikan ASEAN yang berupa meningkatkan akses ke pendidikan berkualitas bagi semua warga negara tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, jenis kelamin, atau lokasi geografis. Implementasi di SD Negeri 007 Jepang menerapkan kurikulum merdeka yang memberikan fleksibilitas kepada guru untuk menyelesaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa dan konteks lokal. Hal ini sejalan dengan upaya ASEAN dalam mengembangkan kurikulum yang relevan dan kontekstual. Selain itu, sekolah ini juga memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran mendukung transformasi digital yang menjadi fokus di kawasan Asia Tenggara. Lalu, poin-poin penting dari analisis artikel tersebut. Yang pertama, tantangan abad ke-21, perubahan sosial dan budaya yang sangat cepat dan luas disebut sebagai culture and social discommunity. Dominasi teknologi informasi menciptakan cyber sosial dan borderless world, krisis nilai dan kemanusiaan akibat perkembangan sains dan teknologi tanpa keseimbangan etika. Lalu yang kedua, pasar bebas dan MEA menciptakan persaingan bebas tenaga kerja, barang, jasa, dan modal antar negara ASEAN. Lalu pendidikan harus menghasilkan lulusan yang siap bersaing, baik dalam keterampilan maupun kualitas karakter. Lulusan yang tidak berkompeten akan tertinggal di era pasar bebas ini. Selanjutnya, kondisi pendidikan dasar. Sekolah saat ini menghadapi peserta didik yang lebih kritis dan sudah memiliki banyak informasi sejak dini. Tantangan utama, metode pembelajaran masih tradisional dan normatif, kurang kontekstual dan kreatif. Sarana prasarana kurikulum serta manajemen sekolah masih belum memadai untuk menjawab tantangan global. Lalu visi dan misi pendidikan. Pendidikan nasional harus mencetak manusia seutuhnya, cerdas secara intelektual, emosional, spiritual, sosial, dan ekologis. Relevansi dengan 4 pilar UNESCO, learning to know, to be, love together. Pendidikan global harus menanamkan kesadaran akan tanggung jawab sosial dan kepedulian lintas negara. Lalu yang kelima, kurikulum dan pembelajaran. Kurikulum harus adaptif, kontekstual, dan responsif terhadap perubahan zaman. Pendekatan studi dan pembelajaran kreatif harus memiliki norma bukan pengecualian. Perlu perpaduan antara ilmu, ekstra, sosial budaya, dan agama secara terpadu. Lalu yang keenam, pengembangan SDM pendidikan. Kepala sekolah dan guru harus memiliki visi, kompetensi, dan semangat perubahan. Rekrutmen, pelatihan, dan evaluasi guru dilakukan secara profesional berkelanjutan. Selanjutnya 7, manajemen sekolah modern.
Manajemen berbasis postbirokrasi yang menekankan profesionalisme, partisipasi kolektif, dan fleksibel organisasi. Keterlibatan masyarakat sebagai mitra strategis sekolah sangat diperlukan. Lalu yang ke-8, kesimpulan dan tangan. Pendidikan harus selalu beradaptasi dengan perubahan global. Dibutuhkan prioritasi sistem pendidikan yang menyeluruh dan mendalam. Lalu yang ketiga, kaitan antara modul 6 dan materi penggayaan sesi 8. Kedua materi ini saling melengkapi dalam proses pembelajaran. Pendalaman materi, video penggayaan memberikan contoh konkret dan visualisasi dari konsep-konsep yang dibahas dalam modul 6, seperti struktur kurikulum atau pendekatan pembelajaran di negara tertentu. Pendekatan praktis dengan melihat studi kasus nyata, mahasiswa dapat lebih mudah membandingkan dan menganalisis perbedaan dan persamaan sistem pendidikan antar negara. Kontekstualisasi teori, video membantu mahasiswa memahami bagaimana teori dan kebijakan pendidikan diterapkan dalam konteks sosial, budaya, dan politik yang berbeda. Selanjutnya, pengembangan kritis melalui diskusi dan analisis dalam video. Diajak untuk berpikir kritis tentang bagaimana praktik pendidikan di negara lain dapat diadaptasi atau diimplementasikan di Indonesia. Sekian diskusi saya pada sesi 8 ini. Terima kasih.